Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan seluruh nikmat yang tidak akan mungkin pernah kita bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini di dalam surat Ibrahim, "Wa ma ataakumur rasul." Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam surat Ibrahim, yaitu bahwa semua apa yang kita minta di dalam dunia ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya kita tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Di dalam ayat sebelumnya Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh." Allah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Para ulama tafsir sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa ma lam tas'aluh." Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian nikmat dari apa yang kalian minta dan apa yang kalian tidak minta. Makanya oleh karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Karena tidak bisa menghitung nikmat Allah tersebutlah, maka akhirnya kita menjadi orang-orang yang senantiasa selalu kufur terhadap nikmat Allah dan selalu berbuat zalim, meletakkan nikmat tersebut tidak pada tempatnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia adalah seseorang yang selalu berbuat zalim atas nikmat-nikmat tersebut, yaitu meletakkan nikmat tersebut tidak pada tempatnya dan
kafar, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat akidah yang benar, nikmat ibadah yang sempurna, nikmat bermuamalah yang baik, nikmat akhlak yang baik, nikmat harta, nikmat sehat, dan seluruh nikmat tidak akan kita pernah bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema kewajiban Anda di dalam bulan Ramadan. Kewajiban Anda di dalam bulan Ramadan. Membahas tema ini terasa sangat penting dilihat dari sesuatu yang wajib didahulukan dari sesuatu yang di bawahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis riwayat Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Ketika kita berhadapan dengan bulan Ramadan, maka kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang diwajibkan yang harus kita kerjakan dalam bulan Ramadan. Karena dengan mengetahui hal tersebut, kita akan maksimal bulan Ramadannya, baik itu berupa puasanya ataupun berupa ibadah malamnya, baik berupa puasanya ataupun berupa ibadah malamnya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama tujuan dari berpuasa Ramadan adalah menjadikan seorang manusia bertakwa. Dan ini adalah hal yang menarik. Kalau kita perhatikan ayat pertama di dalam Al-Quran, ia menyebutkan tentang puasa Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Di ayat yang terakhir yang menceritakan tentang puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. Kalau tadi surat Al-Baqarah ayat 183, di ayat yang terakhir yaitu surat Al-Baqarah ayat 187, maksudnya yang berkaitan dengan puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun." Nah, sama. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya untuk manusia agar mereka bertakwa. Ini adalah ayat yang terakhir yang bercerita tentang Ramadan. Maka sudah tidak ayal lagi
tujuan dari puasa Ramadan adalah menjadikan orang bertakwa. Oleh karenanya, sekali lagi, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah mengetahui kewajiban yang harus dilakukan di dalam bulan Ramadan, yang sangat erat kaitannya dengan nilai puasa kita. Kalau puasa kita nilainya bagus, maka mendatangkan ketakwaan. Kalau puasa kita nilainya bagus, maka mendatangkan ketakwaan. Makanya kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang merupakan kewajiban kita di dalam Ramadan. Yang pertama, yaitu selalu menjaga sholat 5 waktu. Dan penjagaan terhadap sholat 5 waktu dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu mengerjakannya tepat pada waktunya. Sangat-sangat tercela di dalam Ramadan orang puasa tapi meremehkan sholat dengan berbagai macam bentuknya. Entah dia meremehkan sholat dengan melalaikan waktunya, dikerjakan di akhir waktu, atau dikerjakan pada waktu yang bukan waktunya karena kesibukannya atau karena memang peremehannya terhadap sholat tersebut. Dan ini yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri surat Al-Ma'un, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din?" Apa pendapat engkau tentang orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghina orang yatim, menyia-nyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Fawailun lil musalli, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Lihat, mereka sholat tetapi mendapatkan neraka wail. Dan arti wail, Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menjelaskan, wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithut ta'mi. Artinya lembah di dalam neraka jahannam yang dalam dan baunya sangat busuk. Fawailun lil musallin, wail bagi orang-orang yang sholat. Siapa orang-orang yang sholat yang mendapatkan wail, lembah dalam neraka jahannam yang dalam dan baunya sangat busuk? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang dari sholatnya, tentang sholatnya mereka sahun. Sahi adalah orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri ayat ini, maksudnya adalah orang-orang yang meremehkan sholatnya, meremehkan waktunya, dia mengakhirkan waktunya dari waktu yang sudah ditentukan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka saya katakan, jangan pernah puasa Anda isi dengan terlambat sholat, rugi. Puasanya nilainya benar-benar akan berkurang. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Para ulama rahimahumullah ta'ala, sebagian besar mereka berpendapat bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat mereka adalah kafir, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi yang sering saya ucapkan. Jadi bentuk pertama peremehan terhadap sholat adalah mengerjakan sholat tidak pada waktunya. Yang kedua, merupakan peremehan terhadap sholat adalah meninggalkan sholat sama sekali. Ini tidak akan bermanfaat puasanya. Orang yang puasa menahan makan,
minum, syahwat yang dihalalkan sebenarnya untuk seseorang, tetapi dia tinggalkan karena puasa, tidak akan mendekatkan diri kepada Allah apabila dia meninggalkan sholat. Yang ketiga, bentuk dari peremehan sholat adalah tidak mengerjakan sholat secara berjamaah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang puasa tetapi malas sholat berjamaahnya, maka ini nilai puasanya sangat berkurang. Coba perhatikan sekarang pertanyaan yang ditanyakan kepada para ulama tentang hukum orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Saya bacakan fatwa mereka. Alladzi yasumu wa la yusalli la yuqbalu minhu shaum. Orang yang berpuasa tapi tidak sholat, tidak diterima puasanya, apapun puasanya. Li'annahu kafirun murtaddun wa la tuqbalu minhu zakatun wa la sadaqatun wa la ayya amalin salih. Artinya, karena dia adalah seorang yang kafir dan murtad, tidak diterima darinya zakat, sedekah atau amal apapun dari amal-amal saleh. Liqaulihi ta'ala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Tidak ada yang menahan mereka diterima dari mereka amal ibadah mereka, sedekah-sedekah mereka, melainkan karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan tidaklah mereka mendatangi sholat kecuali dalam keadaan malas, dan tidaklah mereka berinfak kecuali dalam keadaan mereka membenci infak tersebut. Fa idza kanat an-nafaqah, kata ulama yang menjawab ini, jika sedekah wa hiya ihsanun ilal ghair la tuqbalu minal kafir, dan sedekah itu adalah perbuatan baik kepada seseorang, tidak diterima dari seorang yang kafir, fal ibadatul qasiratul lati la tatajawazu fa'iluha min babi aula. Artinya begini, kalau kita bersedekah kepada seseorang itu adalah berbuat baik kepada orang lain, tapi karena yang bersedekah adalah orang kafir, tetap tidak diterima meskipun dia berbuat baik kepada orang lain. Apalagi ibadah yang hanya faedahnya untuk dirinya sendiri, seperti puasa. Itu untuk dirinya sendiri, la yata'adda ilal ghair, tidak berpengaruh kepada yang lainnya. Tetap bahkan semakin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang berpengaruh kebaikannya untuk orang lain saja, kalau dia kafir murtad, seperti orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia kafir musyrik, dinyatakan oleh Allah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, ya. Kalau sedekah saja karena dia kafir ataupun musyrik tidak diterima, padahal itu berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana kalau hanya ibadah yang sendirian seperti puasa, dia merasakan pahalanya sendirian karena puasa adalah ibadah yang tidak berpengaruh kepada orang lain, dia merasakan kebaikannya sendiri. Ini lebih lagi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hada, oleh karenanya, falladhi yasum wa la yusalli kafirun. Orang yang berpuasa tidak sholat, maka orang ini kafir. Wal a'yadu billah wa shawmuhu batilun wa jami'u af'alihi as-salihati la tuqbalu minhu. Dan puasa dia adalah batil, artinya tidak diterima, batal. Dan seluruh amalan-amalan saleh dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban pertama di dalam bulan Ramadan. Ya, kewajiban Anda pertama dalam bulan Ramadan, jaga sholat, karena kedudukan sholat lebih tinggi dari puasa. Tidak mungkin seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara yang lebih rendah, sedangkan yang tingginya dia tinggalkan. Ini sama saja
orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, sedangkan yang kurang manfaatnya dia sangat perhatikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kewajiban Anda dalam bulan Ramadan, jaga akhlak. Jaga akhlak, ya, dari mulai akhlak lisan. Dan kalau sebagian ulama mengartikan akhlak itu akhlak husnul khuluq, akhlak baik dalam bahasa Indonesia, itu 3 poin. Akhlak baik itu terkumpul pada 3 poin sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Yang pertama, badlun nada, suka memberi. Suka memberi. Yang kedua, kaful adha, menahan gangguan dari diri kita untuk orang lain, apapun bentuknya. Ya, yang ketiga, basyashatul wajhi, yaitu wajah yang senantiasa tersenyum untuk orang lain. Pak, saya pernah dapat sebuah perkataan yang menarik dari ulama besar, ulama salaf terdahulu. Beliau mengatakan, "Laisa 'alaika is'adu kullin nas, walakin 'alaika alla tu'dhi ahadan." Ini bagus dalam bulan Ramadan. Artinya, dan ini sangat bisa dipakai dalam bulan Ramadan, bukan kewajibanmu membuat senang setiap orang, susah. Membuat senang setiap orang itu susah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ridwan nas ghayatun la tudrak. Artinya, keridhaan manusia adalah sebuah puncak yang susah dicapai. Susah untuk membuat setiap orang senang. Si fulan maunya seperti ini, si fulan maunya seperti ini. Ya, kita punya abah mama saja beda-beda kemauannya. Betul apa betul? Susah untuk membuat orang senang. Ya, tetapi minimal kata beliau, alaika alla tu'dhi ahadan, minimal kamu tidak menyakiti seseorang. Itu minimal. Kerjakan Ramadan itu, Pak. Minimal tidak nyakitin orang, baik dengan mata, isyarat, dengan lisan, apalagi dengan isyarat tangan, atau dengan perbuatan kita. Minimal tidak menyakiti orang di dalam bulan Ramadan. Meskipun menyakiti orang, menganiaya, berbuat zalim itu tercela di selain Ramadan, di dalam Ramadan lebih ditekankan lagi. Jadi yang kedua, husnul khuluq. Kewajiban Anda dalam bulan Ramadan berakhlak baik dari mulai perkara lisan atau seluruh anggota tubuh. Coba perhatikan hadis-hadis berikut yang menunjukkan tentang akhlak baik dalam bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan az-zur, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, wal muradu biz-zur al-kadhib. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, maksud daripada zur adalah dusta. Wal 'amala bihi, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wal 'amala bihi ay bi muqtadah, atau seluruh yang mengkonsekuensikan kedustaan. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan seluruh praktek yang mengkonsekuensikan kedustaan, wal jahla, perbuatan jahil, perbuatan apa bahasa Indonesianya? Orang jahil, orang apa jahil? Apa usil? Usil. Di kantor orang lagi tengah ngawin, dia mesti di pulpen. Nah, itu usil. Ya. Pokoknya bulan Ramadan sikap
usil, hentikan. Yang semoga nanti di luar Ramadan memberi pengaruh. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu maksud daripada hadis tersebut. Lihat, itu kan semua akhlak. Meninggalkan perkataan dusta dan semua amal yang mengkonsekuensikan kedustaan dan sikap usil. Barang siapa yang tidak meninggalkan tiga ini, falaisa lillahi hajah. Allah tidak memiliki keperluan fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya tidak manfaat dia lapar dan haus. Cuma mendapatkan lapar dan hausnya saja, tidak ada pahalanya karena dia masih dusta. Ya, dia masih melakukan praktek-praktek yang mengkonsekuensikan kedustaan. Seperti contoh praktek-praktek ini. Zaman sekarang saya sering mengatakan ustadz, kiai, penceramah, dai itu harus detil, sehingga bisa benar-benar mempraktekkan. Jadi umat itu benar-benar harus dimanja, harus tahu, ya, harus disebutkan contoh-contohnya secara detil. Seperti saya bilang kan tadi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan seluruh amalan yang mengkonsekuensikan kedustaan. Apa amalan yang mengkonsekuensikan kedustaan? Sumpah palsu. Para pedagang, ya, bulan-bulan Ramadan mengatakan umat modalnya aja itu pada dapat, padahal sudah 2 kali lipat dapat untungnya. Yang kedua, ya, mengatakan mengurangi timbangan atau takaran. Ini amalan yang mengkonsekuensikan kedustaan dan seluruh perbuatan kecurangan, pemalsuan, pengoplosan yang menyebabkan kezaliman kepada orang lain. Ini dilarang dalam bulan Ramadan dan itu kan akhlak. Kemudian yang ketiga, usil. Ya, saya masih teringat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, cerita seseorang usil. Dan hati-hati, doa orang itu yang diusili mungkin bisa kabul karena dia terzalim. Ada orang cerita ketika dia di pasar, biasa pasar itu ada gang, di sini ada warung, di sini ada warung juga, ada gang di pasar, di pasar. Si perempuan dengan ibunya beli di warung sebelah, yang di sini usil, melempar-lempar kepada anak gadis tersebut, lempar-lempar. Nah, biar ketawa makan. Muyang, bosan, yang dilempari ini si perempuan dan ibunya berpaling kemudian memaki. Coba lihat makiannya apa? Ulun doakan dia dapat baluk atau kada dapat keturunan sama sekali. Nah, hati-hati orang yang usil. Ya, kita anggap itu sesuatu yang biasa, terutama dalam bulan Ramadan. Habis pahala, capek, terutama Pak, kita sekarang di musim panas. Ya, musim panas yang kadang-kadang sampai 32, 33 derajat Celcius. Rugi kita cuma menahan lapar, haus, dapatnya cuma itu, pahalanya nol, gara-gara kita usil. Makanya Rasulullah SAW bersabda, dan saya sebutkan ini kunci sukses Ramadan. Saya memikirkan dari tadi kemarin kunci sukses Ramadan ini cuma satu: man shomata najah. Siapa yang diam dia selamat, kecuali perkara-perkara yang baik. Siapa yang diam dia selamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Kecuali perkara-perkara yang baik. Harus beda hari-hari Ramadan, hari-hari bulan penuh berkah harus beda dengan selain Ramadan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita kepada hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal lagwi war-rafath." Bukanlah puasa itu hanya dari menahan makan dan minum. Innama, kata innama yadullu 'alal khusus.
Tetapi puasa sebenarnya adalah, kalau terjemah seperti itu, puasa hakiki adalah menahan dari perbuatan lemu, sia-sia. Pak, mulai di saat sekarang kita mikir, dari mulai saya nanti sahur sampai sahur kembali, yang sia-sia mana? Tinggalkan itu. Kalau Anda ingin mendapatkan nilai puasa Anda benar-benar tinggi di sisi Allah, bukanlah puasa hanya menahan makan dan minum, tetapi sesungguhnya hakikat benar-benar puasa menahan perbuatan yang sia-sia dan menahan perbuatan rafah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala mengatakan ar-rafathu al-kalamul fahish. Rafah adalah perkataan fahish, perkataan yang porno, keji, nista, tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Karena dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa al-mu'minu bil-ta'an wal la'an wal fahishil badi." Orang beriman itu bukan orang yang suka mencela, suka melaknat, dan suka berkata kotor, dan suka berkata kasar. Terutama dalam bulan Ramadan. Pokoknya pembicaraan yang mengandung dari mulai pusat ke bawah sebelum lutut itu di stop Ramadan, walau dengan isyarat, walau dalam keadaan mahalabiyu, ya, tinggalkan dalam bulan Ramadan. Al-kalamul fahish, perkataan yang keji, perkataan yang porno, yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim, fadlan anis shaim, apalagi muslim yang sedang berpuasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tadi, "Fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika." Kalau ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, faltaqul inni sha'im, inni sha'im. Maka ucapkanlah, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan hadis yang lain, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah juga, yaitu rubba sha'imin hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak? Artinya banyak sekali orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Karena puasanya tidak dijaga. Puasanya tidak dijaga dari akhlak-akhlak yang baik. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Jika salah seorang dari kalian berpuasa pada harinya, maka janganlah dia berkata rafas. Sudah kita jelaskan rafas, seluruh perkataan keji, kotor, wala yaskhab, dan jangan teriak-teriak. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, as-sakhabu was-sakhabu al-khisam was-siyah wal muradu bin nahi huna ta'kidu halat as-shaum. Artinya as-sakhab artinya adalah berteriak sambil bertengkar, atau bisa diartikan cuma teriak. Bahkan dalam bulan Ramadan teriak-teriak pun tidak merupakan adab yang baik ketika Ramadan. Memanggil anak, memarahi anak, istri, berjualan di pasar, teriak-teriak, maka ini bukan dari orang yang model berpuasa. Ini kewajiban yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban yang ketiga, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan puasa kita.
meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan puasa kita. Seperti misalkan, ini saya mohon maaf menyinggung orang-orang yang dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari dia mampu meninggalkan yang namanya rokok. Berapa jam? 13 jam. 13 jam mampu dia meninggalkan. Masa 12 jam selanjutnya dia tidak mampu. Ini salah satu kewajiban yang kita harus tinggalkan. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat. Jadikan Ramadan sebagai momentum untuk membuka lembaran baru kehidupan yang baik dalam kehidupan kita. Jadikan Ramadan sebagai ajang kita untuk membuka lembaran baru. Saya harus meninggalkan ini, sesuatu yang tidak bermanfaat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni." Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wa la ta'jiz." Artinya, gunakan sebaik-baiknya waktumu untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu. Dan saya yakin baik yang merokok ataupun yang tidak merokok, dia sepakat sebenarnya bahwasanya ini tidak manfaat. Tidak ada mendatangkan manfaat sedikit pun. Bahkan satu-satunya barang yang kemudian keluar dari produksinya langsung expired, habis masa berlakunya, itu rokok. Karena tidak ada tertulis masa berlaku sampai tanggal 21 Juli 2015 kan? Keluar langsung expired. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin tahu dalilnya, saya akan rinci dalilnya sekarang. Sudah ada ya? Belum? Ya, saya akan rinci dalilnya 4 menit lagi. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Dan Dia menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Lihat, Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Orang yang berakal tidak meragukan bahwa rokok termasuk hal yang buruk, yaitu al-khaba'ith. Jangan kasih nama anak al-khaba'ith, itu buruk. Ya, ini dalil yang pertama. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 195. Allah berfirman, "Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri kepada kebinasaan. Tanpa diragukan, rokok menyebabkan penyakit yang mematikan dan membinasakan. Yang ketiga, surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, "Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Rokok adalah pembunuhan berkala terhadap diri sendiri. Makanya orang-orang mengatakan rokok itu punya 3 faedah. Yang pertama, awet muda, karena sebelum tua mati duluan. Yang kedua, rumahnya tidak pernah dimasuki maling, karena sibuk dengan batu di malam hari. Yang ketiga, tidak pernah digigit anjing, karena jalannya memakai tongkat, saking susahnya dia bernafas. Ini faedah rokok ya. Kemudian yang keempat, surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Allah berfirman, "Wa atilal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura." Dan berikanlah
kepada para kerabat haknya, orang-orang miskin dan orang-orang yang bepergian habis bekalnya. Dan janganlah kalian berbuat mubadzir, menghambur-hamburkan harta. Sesungguhnya orang-orang pemboros yang menghambur-hamburkan harta adalah saudara-saudaranya syaitan. Dan syaitan terhadap rohnya adalah seorang yang paling kafir. Silakan adzan dulu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang perlu kita perhatikan ketika bulan Ramadan seperti yang saya sebutkan tadi, kewajiban kita dalam bulan Ramadan yang ketiga yaitu memperhatikan yang paling bermanfaat untuk kita dalam bulan Ramadan. Jadikan Ramadan sebagai momentum memulai kebaikan, hal-hal yang baik dalam hidup kita. Dan tidak ada kata terlambat. Sebelum nafas di tenggorokan tidak ada kata terlambat. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama dia nafasnya belum di tenggorokan. Tadi saya ingin menyebutkan dalil-dalil yang lain, yaitu tentang mubadzir, tentang pemborosan terjadi pada rokok. Dan kalau kita bandingkan antara orang yang merokok dengan orang yang membakar uang, maka ini lebih parah dibandingkan orang yang merokok. Orang yang membakar uang, dia rugi sendiri, dan itu sebuah pemborosan dan memang termasuk daripada kawan-kawannya syaitan. Dan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha kariha lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci kalian 3 hal. Kathratus su'al, banyak bertanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, wa idha'atul mal, dan membuang-buang harta, menyia-nyiakan harta. Yang ketiga, qila wa qal, dan suka sekali dengan pembicaraan yang desas-desus. Katanya si fulan begini, katanya begini. Ini semua tidak bermanfaat. Jadikan itu di samping dalam bulan Ramadan. Tidak boleh kita kerjakan dalam bulan Ramadan. Pokoknya Ramadan momentum untuk mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Yang tidak bermanfaat tinggalkan. Dalil yang lain yang menunjukkan tentang haramnya rokok, yaitu surat hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wa la dhirar. Artinya tidak ada bahaya dan tidak membahayakan. Dalil yang ke-6 yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamah. Sesungguhnya ada manusia yang menghamburkan harta Allah tanpa kebenaran, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Dan rokok termasuk menghamburkan harta tanpa kebenaran. Contoh yang lain, jadikan Ramadan, dan ini kewajiban yang ketiga kita ketika Ramadan dan ketika puasa, jadikan Ramadan dipenuhi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya kalau kita di rumah pencet sana televisi, pencet sini, channel sini habis, yang debat presiden di channel sini habis, debat sana juga habis, cari yang lain, sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan kebaikan bagi dia di dunia ataupun di akhirat. Pak, saya sekarang tanya kepada Bapak. Bapak mengikuti acara-acara politikus itu, ya, kira-kira Bapak bisa merubah Indonesia? Enggak. Yang ada riba, yang ada namimah, yang ada mengadu domba, benci kepada sesama muslim. Dari 2 calon presiden, bahkan 4 calon presiden dan cawapres tersebut, itu bukankah semuanya muslim? Hakul muslim 'alal muslimi sit. Seorang muslim
terhadap muslim lainnya haknya ada 6. Dalam riwayat yang lain, al-muslimu akhul muslim, muslim saudara muslim lainnya, la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yuslimuhu, tidak menghinanya, tidak mencelanya, tidak menzaliminya, tidak menyerahkannya kepada musuh, kecuali memang ada hal-hal yang perlu dinasihati, tidak akan bermanfaat, tinggalkan. Dan saya katakan di pagi hari tadi juga di majelis taklim Ar-Rahmah, saya katakan bahwa di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali kita godaan yang melalaikan dari beribadah kepada Allah. Pak, tidak ada lain Ramadan kecuali syahrul ibadah, bulan ibadah. Ya, tidak ada lain. Bulan ibadah. Godaannya Piala Dunia. Godaannya berita Pilpres. Godaannya apa? Sinetron yang tambah semakin ramai, bahkan berjilid-jilid. Kemudian godaannya acara sahur lawak-lawakan, padahal dilihat saja gak lucu. Yang ada adalah membuat orang teraniaya, terzalimi atau apapun, tidak mendatangkan manfaat. Saya katakan sekali lagi, jangan pernah taruhan dengan Ramadan Anda. Rugi. Dan ini yang dimaksudkan oleh Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang mendapati Ramadan, diberikan umur oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadan, tetapi tidak diampuni dosanya karena dia melalaikan Ramadannya, tidak diampuni dosanya, dijauhkan darinya surga karena dia ceroboh dalam bulan Ramadan, padahal dia punya kesempatan pengampunan ada Ramadan, dimerdekakan dari api neraka ada dalam bulan Ramadan, berkah turun dalam bulan Ramadan, Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar ada dalam bulan Ramadan. Apa lagi kurangnya? Ya, sesudah sarana yang sedemikian rupa Allah kondisikan, kita tidak menggunakan sebaik-baiknya. Wallahi Pak, acara-acara televisi tersebut, kecuali acara-acara yang sangat-sangat bermanfaat dari ceramah-ceramah agama yang membuat kita termotivasi untuk beribadah kepada Allah, maka tidak akan benar-benar menambahkan keimanan kepada kita. Yang ketiga, sesuatu yang tidak bermanfaat dalam bulan Ramadan hanya diisi dengan tidur. Ada hadis Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang berbunyi, naumus shaimi ibadah wa subutuhu tasbih wa du'ahu mustajab wa amaluhu mutaqabbal. Artinya diriwayatkan tidurnya orang yang sedang berpuasa itu adalah ibadah. Diamnya dianggap sebagai ucapan subhanallah, sebagai tasbih. Doanya dikabulkan, amalnya diterima. Berdasarkan hadis ini akhirnya sebagian orang dalam bulan Ramadan gawiannya hanya guring. Dari mulai subuh ke zuhur guring, dari zuhur ke maghrib guring, di zuhur ke asar guring. Asar hanya bangun karena mencari wadai di pasar wadai. Iya. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, hadis ini diriwayatkan di dalam Musnad Ibnu Abi Aufa dan juga Ad-Dailami dan Al-Wahidi di dalam kitab Al-Wasi, dan hadis ini adalah maudhu' palsu. Ya, para penceramah yang hadir di sini, maka jangan sebarkan hadis palsu ini. Berdosa atas nama Rasulullah SAW. Karena di dalamnya terdapat Sulaiman bin Amr, dan dia adalah Abu Daud An-Nakhai, dan wahwa kadzdzab, dia adalah tukang dusta. Dia adalah tukang dusta. Maka tidak benar puasa diisi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, cuma tidur, ya, main game atau apapun, tidak manfaat. Gunakan puasa kita
coba Pak, mulai saat ini canangkan, saya harus berprestasi di Ramadan saya. Jangan, Anda tidak akan pernah disenyumi oleh matahari atau tidak pernah akan dicemberuti oleh matahari kalau Anda mengerjakan kebaikan ataupun mengerjakan keburukan di dalam bulan Ramadan. Jangan pernah berharap ada yang mencolek Anda dalam bulan Ramadan. Ramadan Anda sesuai dengan perbuatan Anda. Maka baik-baik gunakan sebaik-baiknya sarana-sarana yang belum kita punyai. Al-Quran belum punya. Siapa yang belum bisa Al-Quran? Oh, tak membagi hadiah. Siapa yang belum bisa? Jujur. Kalau dapat pahalanya kan kalau membagi sini baca dapat pahalanya. Siapa yang belum bisa? Al-Quran belum bisa. Quran terjemah belum bisa. Buka malam ini belum masih buka. Harus, karena Ramadan bulan tilawatul Quran, Ramadan bulan membaca Al-Quran. TV sang ganawa Quran kada isi. Subhanallah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang mempersiapkan Ramadan dengan hibah pasar, mal-mal hibah yang ditukar baras, gelapung, berjualan, ya. Kemudian gula, dibagi kulkas segala macam. Seakan-akan Ramadan itu membalas makanan yang belum pernah dimakan harus dalam bulan Ramadan. Ya subhanallah. Semestinya saya tadi berpikir siang tadi baru saya berpikir. Semestinya orang kalau bulan Ramadan itu nilai pengeluaran untuk makan dan minum sandang pangan itu lebih minim. Betul apa betul? Ini enggak, malah balas dendam. Tidak makan pagi dan siang, balas dendam siang, malam, pas maghrib, kemudian habis tarawih, kemudian tengah malam sahur, tambah porsinya. Timbah keluar Ramadan tambah gemuk. Subhanallah. Ya Bapak Ibu saudara-saudari, coba sekarang persiapkan diri. Ini tinggal beberapa hari. Semua sarana yang saya yakin ini melalaikan saya. Jangan pernah, ini yang saya katakan, jangan pernah taruhan dengan Ramadan. Ini sarana melalaikan saya dari beribadah kepada Allah. Tutup. Ini melalaikan. Jangan kayaknya karena kita bisa, kita atur. Pokoknya karena hendak melihat itu lagi, karena hendak melihat acara itu lagi, saya hendak melihat acara itu saja, ini saja. Maka jangan pernah taruhan. Anda sudah kalah 11 bulan, mau taruhan dengan 1 bulan ini? 11 bulan kita sudah kalah dengan acara-acara seperti itu. Mau kalah dengan 1 bulan ini? Yang mungkin ini Ramadan terakhir kita. Ya ini Pak Eko yang dirahmati oleh Allah. Semua sarana yang melalaikan dari ibadah kepada Allah, hilangkan dari depan mata kita, dari rumah kita. Yang kedua, sediakan sarana-sarana yang menyediakan kita untuk beribadah kepada Allah. Mushaf Al-Quran, kemudian kemudian terjemahnya, kemudian hal apa saja yang mendatangkan manfaat di dalam bulan Ramadan. Sediakan itu dalam rumah kita. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kiranya itu yang kita sampaikan. Nanti setelah Isya kita pertanyaan. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung kepada pertanyaan yang sudah sampai kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya puasa orang yang membuka aurat atau orang yang tidak menutup auratnya secara sempurna? Ini pertanyaan sebenarnya sama saja dengan seluruh pertanyaan yang berbau apa hukumnya puasa tapi masih maksiat. Hukumnya puasa tapi masih maksiat. Maka jawabannya adalah sejatinya orang yang berpuasa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Talq ibn Habib rahimahullah taala mengatakan, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah 'ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tajtaniba ma'asillah 'ala nurin min Allah takhafu iqab Allah." Takwa adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah dan menjauhi maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah dengan petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa adalah sebab yang terbesar untuk bertakwa. Makanya Allah berfirman, dan oleh sebabnya saya tadi menjelaskan dalam materi bahwa surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 yang menjelaskan tentang Ramadan dan puasa diawali dengan kalian bertakwa dan diakhiri juga dengan kalian bertakwa. Jadi tujuan utama puasa adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang yang berpuasa yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tujuan puasanya tidak terkena pada dia. Nah, inilah yang dimaksud puasa tapi masih maksiat, tidak manfaat puasanya. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, perhatikan perkataannya baik-baik. Beliau mengatakan, "Man taqarraba ila Allah bitarkil mubahat." Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, hal makan, hal minum, hal bersetubuh dengan istri, asalnya mubah, kita tinggalkan karena puasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakmul, ini semua tidak akan sempurna illa ba'da taqarrub ilaihi bi tarkil muharramat, kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Orang berpuasa meninggalkan hal yang mubah, betul? Makan mubah, betul? Minum mubah, bersetubuh mubah, dia tinggalkan. Kenapa? Karena puasa. Nah, ini untuk apa dia puasa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ini tidak akan sempurna kecuali setelah dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan, meninggalkan seluruh jenis maksiat, seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi, yaitu seorang wanita berpuasa tapi masih membuka auratnya, tidak manfaat puasanya. Maka kemudian beliau mengatakan, "Faman irtakabal muharraman thumma taqarraba ilaihi bitarkil mubahat kama thabati man yatrukul fara'idha wa yaf'alul muharramat wa yaf'alul masnunat wa yataqarrabu ila Allah bin nawafil." Artinya, barang siapa yang mengerjakan hal-hal yang haram tetapi kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang boleh, hal-hal yang dimubahkan. Saya ulang, barang siapa yang mendekatkan diri kepada, barang siapa yang mengerjakan hal-hal yang diharamkan
Lalu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang dimubahkan. Ini seperti orang yang mengerjakan hal yang wajib, yang sunnah, meninggalkan hal yang wajib. Mengerjakan hal yang sunnah, meninggalkan hal yang wajib. Apa manfaatnya? Tidak ada faedahnya. Puasa tapi masih maksiat dengan segala macam bentuknya, yaitu meninggal, seperti disebutkan dalam pertanyaan, tidak menutup auratnya. Apalagi untuk wanita-wanita yang sudah balik. Dan saya katakan kepada ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, jika Anda ataupun orang lain dari keluarga Anda atau kerabat-kerabat Anda atau teman-teman Anda masih tidak mau menutup aurat dengan semestinya, maka sebutkan kepada mereka, Allah Maha Pencipta kita. Dan ketika Allah membuat syariat seorang wanita menutup aurat, yakinlah Allah tidak ingin menyusahkan kita, tetapi ingin malah memberikan kebaikan kepada kita dunia akhirat. Dan ambil seluruh syariat Allah seperti itu. Wahai Anda saudari muslimah yang belum menutup auratnya, ketika Allah mensyariatkan menutup aurat itu tidak ingin menyusahkan hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Artinya, Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam beragama sebuah kesulitan, tidak sulit. Itu bahkan menjaga kesucian Anda. Dan saya katakan dalam majlis ini, untuk seorang perempuan, laisa syai'un 'alal mar'ati a'azzu ba'da aqidatiha min iffatiha. Tidak ada sesuatu yang paling berat bagi seorang, atau saya ulangi, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya, akidahnya, kepercayaannya, kemudian baru kesuciannya. Tidak ada yang lebih berharga dari dua itu bagi seorang wanita muslimah, agama dan kesuciannya. Apalagi belum kalau kita baca-baca ancaman dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita-wanita yang bertabarruj, berdandan tidak di hadapan laki-laki yang boleh didandani di hadapannya. Saya sebutkan secara ringkas, wanita-wanita yang berdandan yang tidak menutup auratnya, tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Satu, mengikuti langkah-langkah iblis. Bukankah ketika iblis mengganggu Adam dan Hawa alaihissalam, mereka akhirnya dibiarkan telanjang, menunjukkan bahwasanya salah satu trik iblis adalah membuat manusia telanjang, tidak menutup auratnya sebagaimana disyariatkan oleh Allah. Berarti wanita yang tidak menutup auratnya mengikuti langkah iblis. Yang kedua, mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya dan seluruh malaikat. Bahkan Rasulullah SAW meminta agar kita melaknat wanita tersebut. Il'anuhunna fa'innahunna mal'unat. Laknat wanita tersebut, sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat, wanita-wanita yang tidak menutup auratnya. Kemudian yang keempat, wanita-wanita tersebut yang tidak menutup auratnya disebut sebagai seorang wanita munafik. Yang kelima, wanita yang tidak menutup auratnya disebut sebagai orang-orang yang mengikuti kebiasaan Arab-Arab jahiliyah, mengaku sebagai wanita modern, maju, smart, akan tetapi kebiasaan jahiliyah masih diikuti. Ini para ikhwah sekalian. Jadi sangat-sangat berkurang pahala orang-orang yang berpuasa tetapi tidak menutup auratnya, dan seluruh maksiat seperti puasa tapi maksiat. Ini tidak bermanfaat puasanya, karena tujuan dari puasa adalah apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Wallahu a'lam. Dan satu lagi saya katakan kepada wanita muslimah yang enggan menutup auratnya, kenapa Anda mau sholat, menganggap sholat wajib, dan kenapa tidak menutup aurat dianggap wajib, padahal yang memberikan syariat sama? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mensyariatkan wajibnya sholat
dialah Allah yang mensyariatkan wajibnya seorang wanita muslimah menutup aurat. Apa bedanya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saya boleh katakan, di zaman sekarang yang tidak menutup aurat ketinggalan zaman. Betul. Ya, betul tidak? Ya, jadul, zaman dahulu. Ya, orang di mana-mana sekarang sudah menutup aurat, meskipun dengan berbagai macam cara. Yang harus kita perbaiki menutup auratnya sampai sesuai dengan syariat. Masih ada yang tidak menutup aurat di tengah muslimah. Ya, maka kita katakan deso. Yang tidak menutup aurat enggak gaul. Ya, mungkin bahasa saya agak kasar, mohon maaf. Tetapi ini untuk memotivasi. Anda jika mengaku sebagai orang yang smart, orang yang modern, wanita yang pintar, maka dialah orang yang menutup auratnya. Ya, dialah yang menutup auratnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum televisi sekarang jika acaranya banyak merusak? Makanya sudah juga merusak. Ini pertanyaan dengan jawaban langsung. Dan saya sangat mudah terpengaruh dengan acara-acara disebutkan Ustaz tadi. Apakah lebih baik tidak ada televisi di rumah agar lebih tenang? Mohon nasihatnya. Jangan taruhan dengan Ramadan Anda. Sudah tahu lemah di situ, simpan. Kecuali kalau seandainya Anda ingin mengadakan di rumah Anda sebuah acara televisi dari televisi swasta, Raja TV ataupun Insan TV yang isinya cuma dakwah-dakwah dan bacaan Al-Quran, dan insya Allah dalam bulan Ramadan akan semakin menarik. Saya bikin iklan sebagaimana orang-orang iklan televisi lainnya, kita harus bikin iklan juga. Ya, acara di dalam televisi swasta tersebut akan lebih menarik nanti selain di dalam bulan Ramadan. Beda dengan bulan-bulan lainnya. Saya teringat dengan pertanyaan ini, teringat tadi pagi saya cerita di Masjid Salim Ar-Rahman. Ada orang, kadang-kadang dia tahu ini maksiat. Setiap kali berbuat, astagfirullah, astagfirullah, mana? Tapi besoknya kembali lagi. Dia tahu ini maksiat, tapi saya benar membuang. Betul? Ada nggak yang seperti itu? Hah? Banyak. Oh. Alhamdulillah mengakui. Jadi ada yang seperti sangat sayang. Dia tahu bahwasanya, misalkan saya tadi menyinggung rokok, dia tahu ini haram, tapi sebatang alit. Ya, dia tahu bahwasanya ini haram, tetapi dia ragu-ragu untuk membuang. Saya beri contoh tadi pagi, saya beri contoh di Masjid Salim Ar-Rahman. Jadi saya pribadi mempunyai koleksi video-video kajian, baik video kajian saya, ustaz-ustaz ataupun yang lain yang bermanfaat. Dan saya gembar-gemborkan kepada jamaah, siapa yang ingin mengcopy video kajian tersebut dan langsung bisa disetel sekarang, sangat mudah, setel televisi lewat kabel sudah dapat video kajian itu. Kita tetap bisa nonton televisi, mungkin orang ini tidak bisa baca Quran atau malas untuk baca Quran, dia cuma bisa dengar. Tapi yang dia dengar dan dia lihat kajian sekarang beda. Nah, ada orang, Ustaz bulan Ramadan kan ini Ustaz, ini ceritanya di alam. Saya ini punya alat yang disebut dengan hard disk eksternal. Ini bisa mengcopy semua file kajian Ustaz ke sini. Nanti saya tonton Ustaz. Oh ya, saya siap, saya akan kopikan saya juga. Mudah-mudahan Ramadan kita berkah. Tapi Ustaz mohon lihatnya. Ustaznya yang jadi korban. Ustaz mohon, ini hadis, di dalamnya ada file macam-macam. Ada film, ada dangdutan, ada musik-musik. Tolong ya Ustaz, biar hapus. Disuruh hapus. Ini subhanallah. Kenapa? Karena ini mau hapus. Jadi maksiat itu saya mana dihapus.
Ya, akhirnya apa? Belum lihat ya, sunting. Ini mewariskan dosa loh Ustaznya. Kada jual dia sunting, langsung dihapus sebagian dosa habis. Ini Pak Eko yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada manusia model-model seperti itu. Maka jangan pernah taruhan dengan Ramadan Anda di bulan Ramadan sekarang. Kalau kita tahu kita lemah di sini, jangan pernah taruhan. Ya, jangan pernah untung-untungan. Oh, kalau iman lagi tinggi, kita akan lurus. Kalau iman lagi melenceng, sudah melenceng sedikit-sedikit tidak mengapa, nanti istighfar. Nah, sayang Ramadan. Orang-orang yang di dalam kubur menginginkan walau hidup 1 hari dalam bulan Ramadan. Kita diberikan umur masih mudah-mudahan sampai ke dalam bulan Ramadan. Kita diberikan umur oleh Allah sehat walafiat, malah melalaikan Ramadan. Rugi, benar-benar dengan kerugian yang sangat besar. Maka hati-hati. Kemudian pada ikhwas sekalian, pertanyaan selanjutnya, mohon nasihatnya apakah boleh membukakan puasa orang yang berpuasa dengan uang bunga bank? Kalau tidak boleh, kemana aja yang dibolehkan atau dibenarkan oleh syarat menggunakan bunga bank tersebut? Ini yang bertanya Pak Musa. Banyak tabiat bunga bank. Kami menerima bunga. Masjid Imam Syafi'i menerima bunga bank untuk keperluan kaum muslim. Tapi para ikhwah sekalian, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kecuali yang baik. Berdasarkan hadis ini, para ulama berijma' bahwa harta yang dihasilkan dari riba, mencuri, dan harta-harta haram lainnya tidak diperkenankan dan tidak sah digunakan untuk bersedekah secara khusus. Misalkan, ini hartanya ini barangnya nih, saya dapatkan dari hasil riba, saya gunakan untuk mengerjakan amal ibadah, tidak dibenarkan dan tidak diterima oleh Allah. Bukan berarti saya lancang kepada Allah mengatakan Allah tidak menerima, tetapi itulah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai penjelas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harta riba, mencuri tidak boleh digunakan untuk kapasitas bersedekah atau mengeluarkan zakat, dan tidak sah berdasarkan hadis tadi. Nah, ada pertanyaan yang timbul yang lain. Kalau digunakan untuk naik haji misalnya, apa hukumnya? Kalau digunakan untuk membeli kipas angin di masjid misalkan, apa hukumnya? Kalau digunakan untuk membeli air buat berwudu, apa hukumnya? Maka jawabannya, ya, kalau seandainya kita katakan tadi bahwa harta riba, harta mencuri tidak sah dan tidak akan diterima untuk disedekahkan, maka adapun pembicaraan harta riba dan harta mencuri digunakan untuk beribadah seperti haji yang membutuhkan 2 hal, fisik dan harta. Makanya ibadah haji itu ibadah maliyah wa badaniyah, ibadah harta dan ibadah badan fisik. Maka para ulama mengatakan tidak ada hubungannya antara haji dengan harta haram. Artinya apabila seseorang berhaji dengan harta haram, kemudian dia kumpulkan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban hajinya dia kerjakan, maka hajinya sah. Tapi tentunya dia berdosa dengan menggunakan harta haram. Sedangkan kita ingin berhaji mendapatkan haji yang mabrur. Jadi kalau ditanya hajinya sah atau tidak, maka kalau dia mengumpulkan rukun dan kewajiban sah, meskipun dengan harta haram. Tapi bukan berarti perkataan atau pernyataan seperti ini melemahkan atau meremehkan dosa riba dan dosa mencuri, bukan. Tapi kita berbicara secara hukum fikih. Apabila ada orang berhaji menggunakan harta riba atau harta mencuri, seperti harta korupsi dan semisalnya,
Maka jika dia mengumpulkan rukun dan kewajiban semasa haji, maka hajinya sah. Begitu pula kalau seorang berwudu dengan air curian, ya, ataupun pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dengan sendal curian. Apa hukum sholatnya? Maka tidak ada hubungannya sholat dengan wudu dan juga dengan sendal curian. Kalau dia mengumpulkan rukun dan kewajibannya, maka sah sholatnya. Tentunya pahalanya sangat berkurang karena dia mencuri dan juga menggunakan harta riba. Wallahu a'lam. Uang riba yang di bank kita bisa gunakan untuk apa? Maka jawabannya untuk kepentingan kaum muslim. Untuk kepentingan kaum muslim, apapun bentuk kepentingannya, ya, entah itu membuat jalan, jembatan, WC umum, ataupun kepentingan-kepentingan yang baik lainnya dari kaum muslim, yang intinya bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kaum muslim secara umum. Wallahu a'lam. Nah, silakan yang lain jika ada pertanyaan. Bagaimana misalnya kita ketemu dengan saudara kita yang saat ini mungkin sudah jarang datang ikut kajian. Kadang kita sudah berusaha mengajaknya, tapi beberapa kali diajak masih belum kelihatan. Apakah sudah cukup kita atau tetap harus mengajaknya terus? Dan bagaimana kiat yang paling efektif untuk mengajaknya terus? Iya, ini bagus pertanyaan. Ini adalah pertanyaan dari seorang yang menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dan Rasulullah SAW bersabda ketika beliau ditanya ayyun nasi khair, manusia mana yang paling baik? Dan saya katakan di majlis ini, Pak, terutama nanti bulan Ramadan, ya, jadilah manusia yang paling baik. Selalu ingin yang selalu paling, khusus untuk akhirat itu paling. Kita kalau perkara dunia saja kan ingin yang paling. Rumah paling bagus, mobil paling bagus, istri paling cantik. Tidak mau yang dikasih asal-asalan, ya kan? Tidak mau yang dikasih kulitnya putih tua, mau. Pokoknya semuanya perkara dunia kadang-kadang kita menginginkan yang paling perfect, ya, menginginkan yang paling sempurna. Itu perkara dunia yang tidak kekal dan tidak abadi, tidak baik dan tidak kekal. Semestinya perkara akhirat juga kita ingin paling. Selalu seperti itu semestinya. Coba lihat pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling utama? Contoh yang lain, pertanyaan yang lain, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Abu Dawud, ayyus sadaqati a'zam? Sedekah mana yang paling besar pahalanya? Harus paling. Makanya Rasulullah SAW pun beliau mengatakan, fa idza sa'altumullah is'alul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang lain, fa innaha a'lal jannah. Sesungguhnya surga firdaus surga yang paling tinggi. Harus paling, dalam perkara akhirat harus paling. Jangan mau yang ecek-ecek, yang bawaan. Ada seperti sebagian orang ketika dia mengetahui masuk surga itu sulit, ya, masuk surga itu harus melakukan ibadah, melawan hawa nafsu, menahan hal-hal yang dia sukai, dia harus melawan hal-hal yang dia benci. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, huffatil jannatu bil makari, surga itu diliputi dengan sesuatu yang dia benci. Maka akhirnya dia tahu kemampuan dirinya. Dia berkata, Ustaz, boleh enggak? Saya ini tahu Ustaz kemampuan saya. Saya ini sukanya happy-happy, tidak suka terlalu serius, tidak suka terlalu ke masjid terus, tidak suka. Pokoknya saya ini sukanya yang ya santai-santai aja. Tapi saya juga ingin masuk surga.
saya minta kepada Allah karena saya tahu kemampuan saya. Ya Allah, berikan saya surga walau hanya emperannya. Ini tidak benar. Harus minta surga yang paling tinggi, harus beramal yang paling bagus, harus meminta surga, meminta menjadi manusia yang paling baik. Sama kayak pertanyaan tadi. Makanya saya katakan ini mukadimah atas jawabannya. Pertanyaan itu menunjukkan orang yang ingin menginginkan menjadi sosok yang paling terbaik. Ayyun nasi khair, manusia mana yang paling baik. Mulai saat sekarang Pak, cari yang seperti itu. Terutama nanti dalam bulan Ramadan, membukakan orang yang paling utama. Membukakan mana? Apakah menyediakan kolak? Apakah menyediakan rupok? Ya? Apakah menyediakan nasi kuning? Sholat tarawih yang paling bagus bagaimana? Baca Quran yang paling utama bagaimana? Pokoknya cari yang paling. Jangan mau yang aja-aja. Ya? Ini Bapak Ibu. Maka pertanyaan tadi sama menunjukkan kepada seseorang mengingat kebaikan untuk orang lain. Rasulullah SAW ketika ditanya manusia mana yang paling baik, beliau menjawab anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia. Nah, salah satu hal yang bermanfaat untuk manusia adalah mengajar kepada majelis-majelis ilmu. Pertanyaannya berbunyi, bagaimana kita menasihati kawan-kawan yang dulunya suka ke masjid, suka ke pengajian, sekarang tenggelam laut bersama air lautan. Sajak sekali malam ini ya. Maka bagaimana caranya? Maka jawabannya pada ikhlas kalian dan hati Allah. Yang pertama, ikhlaskan niat ketika kita mengajak orang. Karena dengan mengikhlaskan niat, hati akan dibukakan oleh manusia. Ada perkataan dari ulama salaf terdahulu, kenapa si fulan ceramahnya menusuk ke hati? Si fulan ceramahnya tidak menusuk ke hati, padahal yang disampaikan sama. Dan ini saya banyak dapat cerita. Ustaz, kalau si Ustaz si fulan yang bercerita, maka akan sampai kepada hati kita. Seakan-akan hati kita digundul oleh Ustaz tersebut. Padahal Ustaz ini pun sama ceramahnya, tapi tidak sampai ke hati. Seakan-akan cuma sampai ke mulut saja. Maka jawaban para ulama tersebut ketika ditanya ulama-ulama terdahulu, alladhi ya'ti minal qalbi yasilu ilal qalbi, yang dimulai dari hati akan sampai kepada hati. Maka saya nasihatkan kepada yang ingin menasihati orang, apapun bentuk nasihatnya, ikhlaskan niat. Kenapa kita nasihat? Yang kedua, berdoa kepada Allah. Terutama Pak, seperti yang saya singgung poin ketiga dari kewajiban kita, yaitu lebih mementingkan mana yang bermanfaat untuk kita. Salah satu yang bisa kita ambil manfaatnya pada bulan Ramadan adalah menasihati orang-orang, terutama keluarga kita. Berdoa kepada Allah, terutama orang tua, adik kakak, paman, bibi. Ya, berdoa kepada Allah yang kedua. Yang ketiga, terus nasihati dengan bahasa yang baik. Dan di sini perlunya teman yang bukan hanya sekedar membenarkan seluruh perbuatan kita, tetapi membenarkan jika kita salah. Ada pepatah Arab mengatakan, "Shadiquka man shaddaqaka la man sadaqaka." Teman adalah yang membenarkanmu kalau kamu salah, bukan yang selalu menganggap kamu benar. Maka perhatikan para ikhwan sekalian, yang ketiga, terus nasihati dengan baik. Dan saya ingin mengatakan di majelis ini sebuah hadis Rasul. Manusia awalnya naik semangat ibadah, kemudian nanti ada masa malas, masa lemah. Itu sebenarnya adalah sebuah sifat tabiat manusia yang notabene tanda kutip wajar jika diisi dengan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Rasulullah SAW bersabda, lihat ya, inna likulli amalin syirah. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu ada masa tanggapnya, masa lalainya kita. Wa inna likulli syitratin fatrah, dan setiap masa lalai itu ada sebuah masa tanggap. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad hada.
Siapa yang masa mungkin menurun, dia mungkin kesibukan dunia, ya. Makanya kalau sahabat Nabi Muhammad SAW sering, kalau seandainya ada sahabat yang biasa hadir kajian, mana nih si fulan kok nggak kelihatan? Ya, beliau tanya orang-orang tersebut, karena beliau takut akan melenceng, diisi ganti dengan masalah lainnya dengan tidak kepada petunjuk Rasulullah SAW. Siapa yang masalah lainnya diisi dengan petunjuk kepada Rasulullah SAW, maka dia akan mendapat petunjuk. Wa man kana ghaira dzalika faqad dhalla. Barang siapa yang mengisi masa lalainya, masa lemahnya diisi dengan selain sunnah Rasulullah SAW, dia telah sesat. Maka saya katakan, ikhlaskan niat, berdoa kepada Allah, terus nasihati, tidak ada batas sampai teman kita kembali kepada orang-orang lingkungan yang baik. Dan saya katakan di majelis ini, buruknya maksiat Pak ya, saya lanjutkan saja. Buruknya maksiat adalah, perhatikan baik-baik, ya, buruknya maksiat adalah seseorang dia malas untuk bertemu dengan orang-orang soleh. Ini keburukan maksiat yang paling besar. Ya, dia malas untuk bertemu dengan orang-orang soleh. Bukan malas karena dia malas sebenarnya, tapi malu. Lihat, coba biar ya, ajak orang-orang yang sukanya dugem ya, ke klub malam, minum khamar, main wanita. Coba ajak ke majelis-majelis ibu, ke masjid-masjid. Pasti pertama kali dia katakan, wah malu saya. Lihat, kata-kata malu saya itu bukan sekedar sebenarnya, tetapi itulah hasil pengaruh dari buruknya maksiat. Maka seperti itu pula ketika ada orang yang dia asalnya ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang ahli masjid, ahli ikut pengajian, kemudian dia tinggalkan sedikit jauh. Dan biasanya kalau sudah jauh itu melenceng dari jalan Allah. Kenapa? Tadi karena dia merasa tidak pantas lagi untuk duduk di situ. Ini buruknya maksiat yang paling besar. Buruknya maksiat, orang malu untuk bergaul dengan orang-orang soleh. Catat itu baik-baik. Buruknya maksiat, orang malu untuk bergaul dengan orang-orang soleh. Makanya dia ketika ditanya, kenapa ada hari lagi maunya? Aduh, subhanallah. Kata-kata support itu bukan sekedar kata biasa, tetapi memang itulah pengaruh dari maksiat yang dia lakukan. Makanya saya singgung, kadang-kadang ada orang untuk ilmu, ya kemana ustaz kajian, dia empati di sana, di sini, akhirnya turun, lenyap dia dari dunia perkajian. Ya, lenyap dia dari dunia perkajian. Setelah 6 bulan, yang ada kabar apa? Di surat kabar si fulan masuk penjara karena minum khamar dan main wanita. Ini Allah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang pertanyaan tadi sangat bermanfaat dan itu sangat baik, dan itu seperti yang saya katakan menunjukkan kepada keinginan seseorang untuk menjadi manusia yang paling, terutama nanti bulan Ramadan, carilah amalan yang paling baik, yang paling utama. Menjadi orang yang berpuasa yang paling baik itu bagaimana? Nah, itu Bapak Ibu, wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam. Silakan yang lain. Satu lagi. Cukup? Ya, kita silakan Kak Wes. Terima kasih Ustaz. Gimana Bu Ustaz menasihati teman-teman sekarang kadang di tempat saya itu kan pelayanan Ustaz. Tapi dan pelayanan itu kadang-kadang udah dinasihati jangan menerima apa yang diberi orang. Memang sebenarnya anak buah saya itu pada pernah minta orang, tapi kalau dia pikir orang mau aja, jadi ini jatuh dia materi-materinya bingung, sampai kadang-kadang sampai yang
duduk di bawah kantor, terus setiap orang yang datang ke kantor itu jangan diberilah buku, jangan diberilah. Jadi kalian seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kan kita tuh kadang konsen dari kantor juga urusan dengan kegiatan. Jadi tidak kita nasihati macam-macam, apa ini bingung. Ya. Bagus pertanyaannya. Tetap saja kalau nasihati, dan itulah di zaman sekarang subhanallah benar-benar Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'ala nas zaman la yubali mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang pada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Maka mungkin bisa dikasih nasihat ya kepada kawan-kawan, dan ngasih nasihatnya bukan pas waktu kerja, pas lagi berduaan, jalan bersama, pas lagi santai-santai makan, seperti itu. Dan itu pun tidak terlalu serius, tidak seperti sekarang. Biar duduk silaturahmi pada ini. Ya, tetapi dengan santai. Ini menunjukkan bahwasanya kita menginginkan kebaikan untuk diri. Ambil perasaannya, ambil hati. Makanya salah satu metodologi yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk menasihati anak adalah ketika dalam perjalanan, ketika lagi bertamasya, ketika lagi di atas kendaraan, sebagaimana Rasulullah SAW menasihati Abdullah bin Abbas. Biasanya orang seperti itu terbuka. Ada pun di kantor dengan ritme kerja kantor seperti itu, apalagi mungkin dia di rumah membutuhkan sesuatu, maka akan bentar nasihat kita. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini berarti masih banyak hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Dan saya katakan di majelis ini, amalan yang sangat utama yang mendatangkan naungan nanti pada hari kiamat, 7 kali. Imam yang adil, seorang pemuda yang beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, seorang yang diajak oleh perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan, seorang yang berteman karena Allah, berpisah berkumpul karena Allah, seorang yang bersedekah yang dia sembunyikan, seorang yang berzikir sendirian. Ini semua terkumpul dalam satu sifat. Apa sifatnya? Dzalika liman khasyya. Yang demikian itu bagi siapa yang takut kepada Allah. Saya bersyukur dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, berarti masih ada banyak hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Terutama tatkala sendiri. Ya, tatkala apa? Sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwasanya orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang takut itu semuanya menunjukkan kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetap nasihati, cuma mungkin cara nasihatnya diambil hati. Saya beri contoh kayak Pak, jadi kita tidak seperti, bukan menasihati orang, tidak seperti ceramah, tidak. Pak, kayaknya kalau seandainya kita berdosa, istri dan anak kita menanggung sakit banget lah. Ya, akibat dosa kita anak-anak kita garing. Akibat kadang-kadang kita memberikan makan yang tidak halal kepada anak-anak kita sudah susah menghafal. Kita mungkin akan mati, Pak. Tapi yang merasakan kan anak-anak kita. Nah, seperti itu contohnya. Ya, sambil mengikhlaskan hati dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis, dan sebelum saya tutup dengan kafaratul majlis, saya katakan di Masjid Imam Syafi'i besok malam ada kajian Islam intensif persiapan Ramadan, dan itu adalah pertemuan ketiga pada materi yang pertama. Dan mudah-mudahan kajian Islam intensif tersebut membuat Ramadan kita lebih mumpuni, lebih ingin menggapai berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silahkan diikuti setelah sholat maghrib sampai isya di Masjid Imam Syafi'i di Pengurus Dalam. Kemudian pengumuman yang kedua yaitu hari Selasa depan ini sekarang Ahad, Senin, Selasa
setelah sholat asar ada kunjungan dan ceramah agama dari seorang ulama besar ahli hadis, yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Beliau adalah murid senior dari seorang ahli hadis di abad ke-15 Hijriah ini, yaitu Imam Al-Albani rahimahullah. Dan saya berani jamin, Bapak nanya hadis mana saja beliau tahu, lemah atau sahih, sama dengan berserta dengan kenapa lemah, tanya. Maka silakan hadiri. Tempatnya di Hasanuddin Majdi, di Masjid Hasanuddin Majdi setelah sholat asar. Mudah-mudahan yang mempunyai kesibukan bisa memanage waktunya dari sekarang agar dari asar sampai maghrib kita mempunyai waktu untuk di majelis ilmu. Demikian saya cukupkan dengan kafaratul majlis, dan terima kasih jazakumullahu khairan kepada pengurus takmir majelis taklim di Baitul Hikmah ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keikhlasan mengurus majelis taklim ini, karena ini pahalanya besar. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan juga bahwa selama bulan Ramadan